Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sakhkhir lana kutuba kullaha amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya sederek kegiatan fokus forum ngopi dan diskusi. Alhamdulillah, syukur datang ngarsanipun Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat Islam, iman maupun nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali berjumpa, kembali kumpul-kumpul dalam kegiatan rutin forum ngopi dan diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam ini insyaallah ngepasi kalih malam kelahiran beliau 12 Rabiul Awal. Umpami mboten ngepasi dalu niki nggih berarti tadi malam podo-podo saene wau dalu maulidan, sakniki nggih kita niati juga ngopi kalih maulidan. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaat saking beliau benjang wonten dinten kiamat. Amin amin Allahumma amin. Tapi nggih mboten pantes lek namung donga pengen oleh syafaat tapi ngaji gak tahu, sholawatan gak tahu, sunah-sunahe gak tahu, rabi lho gak gelem. Wes lah rabi kan nggih sunahe Kanjeng Nabi, ngoten lho. Rek embo mboten bareng wis tahu. Sing dereng tahu niki lho. Lah niku lho. Pun para sederek ingkang kula hormati, kados biasane kula nyampaikan kegiatan fokus ini ada karena kebutuhan bersama untuk kepentingan kita bersama, sami-sami belajar, sami-sami ngilangi kebodohan, kalih ngopi bareng-bareng, guyub rukun. Terusnya ngaji, terusnya belajar kok kalih ngopi, kalih santai-santai. Dawuh Kanjeng Nabi, muta'allimun kaslan afdhalu min abidin mujtahidin. Jadi wong sing ngaji senajan karo ngopi itu derajatnya 700 kali lipatnya wong sing ibadah tenanan. Niku lek kalih ngopi, normale lek tenanan kan gak malah kadoan ta. Makane teng mriki sinau bareng-bareng, kalih santai, kalih ngopi. Terus tidak ada tujuan kegiatan ini minteri siapapun, menghakimi siapapun, boten. Kegiatan ini murni kesadaran bersama atas kekurangan kita sedaya. Mugi-mugi wontene kegiatan niki mbeta manfaat datang sedaya. Dan juga perlu disampaikan kegiatan fokus tidak pernah mencari apapun yang sifatnya duniawi, baik itu material ataupun yang lain-lain. Wis murni ikhlas-ikhlasan. Kopi yo enten nek kopi biasanya urunan, nek wonten jajane alhamdulillah, mboten wonten nggih. Nggih memang bukan itu tujuannya. Tapi alhamdulillah selama berjalannya kegiatan niki wonten mawon sing maringi. Mugi-mugi sedaya sing sampun berjuang kagem forum niki pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Terus derek ingkang kula hormati, monggo menyingkat waktu sebelum kita mulai diskusi malam ini, kita kirimkan Fatihah untuk guru kula panjenengan sedaya, untuk keluarga kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi keluarga kula panjenengan sedaya dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Fatihah ugi kagem sedaya ahli kubur kula, ahli kubur panjenengan sedaya. Ugi mboten supe kagem ahli kubur yang sudah dilupakan mungkin oleh keluarganya, atau ahli kubur yang sudah tidak diingat, tidak pernah disiarahi oleh keluarganya. Monggo kita kirimkan Fatihah kersane sami angsal sedaya. Fatihah juga kagem sedaya sederek, terutama sederek-sederek kegiatan fokus yang mungkin malam ini wonten halangan, gadah
nyandang gerah mugi-mugi dipun sehataken kali Allah. Sedaya sederek ingkang nggadah hajat mugi-mugi digambelaken kalian Allah, dan mugi-mugi kita sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala kulli ma nawa bihi salafun as-salihun. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa binniyati syifa wal futuh wal munuh wal rusyuh was salahis sadri wal jasad wal ruh. Thumma ila arwahi amwatina wa amwatikum min ahli sunnati wal jamaah wa min ahli salati was zakati was siyami was salah. Thumma ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Thumma husulan ila qadi abi syuja' al asfihan. Thumma husulan hadrati Syekh Ibrahim al-Baijuri. Thumma husulan hadrati Syekh Hizam Kamil. Thumma husulan hadrati al-Habib Hasan bin Ali Baharun. Thumma husulan hadrati al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hasan al-Kaf sahibu taqirat syadidah. Thumma husulan hadrati Syekhina murabbi arwahina Syekh Maimun Zubair az-Zawjadi wa usulihim wa furu'ihim wa syekhihim wa talamidihim Syekhina murabbi arwahina Syekh Muhammad wa usulihim wa furu'ihim wa syekhihim wa talamidihim. Thumma husulan hadrati Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki زوجته وصلهم وفرعهم وشيخهم وتلاميذهم لأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Monggo kita lanjutkan diskusi edisi kali ini setelah lama libur 3 minggu lebih. Saniki kita akan memasuki bab wakalah. Wakalah niku perwakilan. Masrahno. Di malam ini kita belajar bab wakalah. Saya akan membacakan materinya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Terus teng mriki napa forume kok mesti gawe kitab nggih. Mergo sanate kula teng kalih guru-guru nggih mesti beto kitab. Napa malih wau injing jam 11 guru kita sedaya Kyai Haji Abdul Hamid Faruk niku nulis status pasca khol teng Pasuruan. Salah satu yang dituliskan beliau, setiap orang kudu seneng maca kitab. Lek gak iso maca kitab, golek guru sing iso maca kitab utawa kanca sing iso maca kitab. Alhamdulillah teng mriki do iso maca kitab, dadi kula yo melok kecipratan ngopi bareng karo maca kitab kabeh. Alhamdulillah. Saniki ketepaan malam ini gilirane kula. Biasane Kiai Ahmadi sing maos. Enggak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku ana fasal suci al-wakalatu ing dalem jelasake bab perwakilan. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara jaza kang menang lil insani katuwe menungso apa at-tasarrufu nasarrufake fihi ing dalem ma binafsihi kelawan awak dhewene. Man utawa insan jaza mongko wenang lahu kaduwe insan apa ayu wakila yen to makilna sapa insan fihi ing dalem ma. Aw ya tawakkala utawa makilake sapa insan ing ma. Pun. Jadi malam ini wau kula sebutaken babe wakalah. Wakalah niku napa to? Wakalah niku secara bahasa adalah masrahno. Niku secara bahasa. Jadi setiap perkara yang dipasrahno bisa diarani akad wakalah. Tapi secara syariat Islam bukan itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki dalam syariat Islam adalah tafwidu syahsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu an-niyabah ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Jadi wakalah adalah masrahne perkara yang seharusnya dia kerjakan sendiri kepada orang lain supaya masalah tersebut dikerjakan semasa hidupnya orang yang mewakilkan. Nah, di sini jelas perbedaan antara wakalah kalih wasiat. Nek wasiat itu masrahno sesuatu supaya sesuatu tersebut dilakukan setelah sing masrahno mati. Niku lek wasiat. Tapi nek wakalah
supaya yang diwakilkan itu dikerjakan semasa hidup. Niku bedane antara wakalah kalih wasiat. Terus dalile napa wakalah dalam syariat Islam niku? Dalile wonten kalih, wonten Al-Qur'an, wonten hadis. Nah, kalau sebuah masalah itu sudah ada dalil Quran hadisnya, sudah pasti nanti ada ijma dan kiasnya. Makanya sing mengingkari wakalah hati-hati, sama saja dengan mengingkari Al-Qur'an. Ayat sing nuduhane napa? Dalile wakalah niku surat An-Nisa ayat 35. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Niki ayat ini menceritakan nek ana wong loro padon-padonan, bojo lanang wedok tukaran terus balik nang omahe dhewe-dhewe, iku biasane antar kedua orang tua mengirimkan utusan untuk bernegosiasi. Lah niki dalil diperbolehkannya wakalah. Terus nek dalil hadis niku ketika Abu Hurairah dipasrai kengken jogo masalah zakat fitrah kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Pun lanjut, arkanul wakalah. Wakalah sama dengan akad lainnya, mulai jual beli, sewa menyewa, jadi pasti ada rukunnya. Rukunnya napa mawon? Yang pertama muwakil. Muwakil itu orang yang mewakilkan, harus ada orang yang mewakilkan. Yang kedua wakil, harus ada yang dipasrai, mewakili harus ada. Gak iso pasrah-pasrah dhewe, ditompo-tompo dhewe ya gak patek genep gitu. Yang ketiga harus ada muwakkal feh. Muwakkal feh itu perkara atau barang yang diwakilkan. Dan yang keempat terakhir sehot atau ijab kabul. Ini harus ada dalam akad wakalah. Kalau tidak memenuhi salah satu dari rukun tersebut, maka akad wakalahnya tidak bisa sah. Terus tadi pengarang kitab ini menjelaskan kullu ma jazalil insan at-tasarruf. Setiap perkara yang boleh dikerjakan sendiri maka boleh diwakilkan. Tapi ternyata masih ada batasan-batasannya. Mboten semuanya niku boleh diwakilkan. Sing kena ditandangi dhewe tidak semuanya boleh diwakilkan. Contohnya rabi niku angsal diwakilkan, rabi. Tapi nek kawine mboten angsal. Ngoten lho. Jadi nek rabi misalkan yang ngakati bisa saudara kita bisa, tapi nek kawin itu ndak bisa. Nah niku. Gak penak wis. Terus juga selain itu ada syarat-syarat malih. Mengke kita bahas syarat-syaratnya muwakkal feh. Sekarang yang pertama syarat muwakil atau orang yang mewakilkan. Nah niki syaratnya adalah sihhatu mubasyaratihi al muwakkal feh. Jadi syaratnya orang yang boleh mewakilkan sebuah perkara adalah dia juga berhak atas barang tersebut. Niku baru boleh mewakilkan. Jadi misalnya saya mau menjual rumah saya, itu boleh saya mewakilkan teng sinten tolong adolno omahku, itu boleh. Beda lagi nek sing arep tak dol omahe tanggane, lah itu ndak boleh, karena saya tidak sah menjual rumah orang lain. Niku syarat dari orang yang mewakilkan. Cuma sitok niku tok. Lanjut ke selanjutnya syarat dari orang yang mewakili. Nah niki nopoan? Syarat orang yang mewakili adalah sihhatut tasarruf. Tasarrufnya sah. Berarti kemarin dalam bab jual beli orang-orang yang sah tasarrufnya niku pokoknya bukan sobi, bukan anak kecil, duduk majnun, duduk wong gendeng, duduk wong kurang sak sendok, kurang sak on, sak gram, niku. Kalau sing masrai sampeyan kok cah cilik utawa wong kurang sak sendok, maka akad wakalahnya tidak sah. Terus syarat yang kedua adalah ta'yinuhu, ditentukan. Jadi mboten saged misalnya pas Jumatan enten salah satu moro-moro nyekel mic, tolong
jamaah masjid adolno sepeda motorku. Ini tidak sah karena tidak ditentukan, harus ditentukan. Satu orang sampean tolong, nah ini harus ada wakil yang ditunjuk siji tok. Tapi kalau tidak ditunjuk tidak boleh. Pun. Sekarang kita berlanjut ke syaratul muakalfah. Sing badhe ngopi, badhe rokokan mboten usah sepaneng. Aja koyo ngaji ya, gak penak. Kalian ngopi-ngopi ngoten lho. Gak patek dirungokne malah suweneng kula. Pun, sekarang syaratul muakalfah. Syarat barang atau perkara yang diwakilkan. Niki syaratnya wonten 3. Yang pertama ayyam likahu al-muwakil. Tadi sudah saya sebutkan barangnya atau sesuatunya itu harus dimiliki oleh yang mewakilkan. Makanya mboten sah kalau sampean atau saya atau kula panjenengan mewakilkan sesuatu yang belum dimiliki. Contohnya saya kula wis ada Gustiar mewakilkan kepada Pak Soleh untuk menceraikan istrinya apabila dia punya istri. Ini tidak sah. Wong bojoe durung duwe. Masa kongkon menceraikan. Nah, ini tidak sah. Itu. Terus yang kedua ayyakuna qabilan linniyabah. Barang tersebut sah untuk diwakilkan. Nah, niki berarti koyok salat, koyok poso mboten angsal diwakilkan. Diparani koncone ayo nang masjid jamaah titip wakil. Ini njaluk dikentas ndase. Mboten angsal. Jadi yang boleh diwakilkan adalah hal-hal yang juga boleh diwakilkan. Sing boleh diwakilkan niku selain ibadah badaniyah mahdhah. Jadi kalau ibadah badaniyah mahdhah kados salat, poso niku ndak boleh diwakilkan. Tapi nek sing ghairu mahdhah kados haji, zakat itu boleh diwakilkan. Oke. Haji boleh, zakat boleh. Terus selain hal-hal itu malah lebih boleh lagi. Nikah, terus jual beli, sewa menyewa niku boleh diwakilkan. Nikahno juga boleh. Biasanya niki wali-wali nikah makilno nanggone kiai, nanggone penghulu itu ya akad wakalah. Terus yang ketiga, syarat dari muakalfah atau barang yang diwakilkan harus diketahui. Ya, jadi misalkan aku wakilono tuku omah, aku wakilono adol sawah, itu boleh. Kalau ndak jelas, maka ndak sah. Adolno anuku. Nah, anu ini kan satu kata berjuta makna. Anu ini satu kata berjuta makna, makanya mboten sah. Anu, nah, aku tuh kono anu ini kan tasik gak jelas. Nah, anu nih mestiar anu, nah, kan betul sah. Nah, rada anu barang. Bon. Jadi niku sekarang syarat dari sehot atau ijab qabul adalah lafdun yus'iru biridho. Jadi harus ada penerimaan walaupun tidak secara lafaz. Jadi misalnya kula masrai tolong engko wakilono ngimami sholat asar nang masjid. Misalkan ndak ada jawaban tapi langsung budal tang masjid niku sah. Atau tolong wakilono tuku opo. Misalkan ndak dijawab tapi langsung ditandangi, itu sah. Pun. Yang kedua, tidak adanya penolakan. Nah, ini lek ada penolakan, maka akad batal. Tolong aku wakili budal walimah. Gah. Nah, itu sudah kata-kata gah itu sudah menunjukkan ketidakmauan, maka akad wakalahnya juga tidak bisa. Yang ketiga, mboten digantung. Maksudnya mboten digantung niku tidak dikaitkan atau digantungkan dengan masalah lain. Contohnya nek aku wis teko Ramadan tolong bojoku pegatan. Nah, ini tidak bisa karena digantungkan dengan datangnya bulan Ramadan. Iki lek Ramadan sik urip, nek Recep wis dijabut nyawa nih, ya apa? Kan tidak bisa. Malah rondo. Gak penak. Bon. Sekarang masalah yang sering terjadi dalam akad
wakalah. Jadi akad wakalah niku akad yang jais atau yang boleh dari kedua belah pihak. Oleh karena itu konsekuensinya yang mewakilkan atau yang diwakili boleh membatalkan kapanpun disukai. Jadi misalnya sudah ada akad wakalah, terus kok kesel, dibatalkan boleh, karena akadnya jais. Terus masalah yang sering terjadi malih dalam akad wakalah niku yatnya yatu amanah. Oleh karena itu nek ono kerusakan barang sing diwakilno, wakile boten wajib ganti kecuali ketika dolim. Jadi misalnya aku tolong wakilono nikah karo kae, misalkan seseorang masih ada di luar negeri tasih ikhram, kan itu yang ikhram boten saged nikah, diwakilno dulure sing boten ikhram. Nah terus kok bojone durung digawe wis sayek sisih. Nah ini yang mewakili ndak wajib ganti kecuali napa dolim nggih, kecuali barange atau sing diwakilno tadi didolimi, nah itu baru wajib ganti. Nek mboten nggih mboten. Terus ketika barang tersebut rusak terus diajukan ke mahkamah, ke penguasa, siapa yang ditentukan benar, yang dimenangkan dalam perkara ngoten niku adalah wakil, orang yang mewakili tapi dengan sumpah. Tapi lek sing mewakili mboten wonten sumpah, berarti yang dibenarkan adalah orang yang mewakilkan. Bon. Terus terakhir sebelum kita diskusikan syarat perwakilan jual beli niku wonten 3. Jual beli niki khusus jual beli syaratnya wonten 3 nek diakati wakalah. Jual beli kok diwakilno maka harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama ayyabi'a bithamanil misli. Adole kita dipasrai adul omah, diwakili menjadi wakil untuk jual rumah, maka omahe kudu barangnya atau rumah yang diwakilkan kepada kita harus dijual dengan harga umum, harga standar. Dikongkon adul pedah vario tahun 2020 gak oleh didol 1 juta, nggak boleh, harus harga umum. Misalkan lebih mahal bagaimana? Kalau lebih mahal boleh, tanpa izin yang mewakilkan langsung boleh. Tapi kalau rugi ini harus minta izin kepada yang mewakilkan. Syarat yang kedua ayyakuna al-bai'u naqdan, harus kontan. Jadi mboten nangsal kengken ngedole omah terus dikreditno, niki mboten nangsal, harus kontan. Syarat yang terakhir ayyabi'a binaqdil balad, jadi harus dijual dengan mata uang di mana barang tersebut ada. Misalnya omahe teng Indonesia, sing ngongkon atul nang Inggris, ya harus pakai rupiah. Jadi harus pakai mata uang yang berlaku di mana barang tersebut ada. Pun niku terkait bab wakalah. Monggo kita diskusikan bersama, kalian ngopi, kalian rokokan. Mungkin ada yang mau bertanya, dan nanti juga ada yang mau menjawab seputar bab wakalah riyin. Jangan nanti di luar bab wakalah kita bahas di sesi lain-lain. Monggo. Kaitan niku Gus, apa niku kan ada seseorang yang sudah menyerahkan atau mengucapkan barangnya untuk dijualkan pada seseorang. Suatu misal Pak Mat sudah memasrahkan pada saya untuk menjualkan barang. Setelah itu saya tuh ngomong lagi pada orang lain, suatu misal kepada Pak Devi. Nah, setelah ada pembeli, Pak Devi itu langsung nyelonong pada pemilik langsung tanpa melalui saya. Nah, transaksi terjadi itu tanpa sepengetahuan saya. Ini hukumnya gimana? Ini hukumnya gimana? Niki pun diwakilne kula nggih. Oh nggih. Monggo niki wonten masalah, wis pokoknya masalah. Wonten niki berarti kasusnya makelar-makelaran nggih. Makelar dimakelari ini. Tapi sing makelar awal malah gak oleh badi. Ya.
Nah, sliding tackle. Monggo pripun niki? Terus melihat kajian dari yang dibacakan tadi itu kan seolah-olah kan mengkhianati. Oh. Apakah itu termasuk di bagian kajian itu, apakah di luar dari kajian itu? Nggih. Monggo. Niki piye niki ditikung kanca makelar. Niki gimana? Iku mboten ditikung kanca makelar, tapi Pripun? wonge dhewe nerobos. Iya. Terus apakah kesalahan itu bisa dijatuhkan kepada pemilik, sedangkan pemiliknya itu sudah menyerahkan pada wakilnya? Oh, nggih. Apa salah ini gini, apa salah sing nyerobot? Nggih. Ini salah sing robot. Ini salah sing robot. Sing mewakilkan itu ngomong. Udah kapan merah robot dilipri ngono. Ono yang langgar. Monggo. Bil insan mawujuzi. Berarti sing pertama enggak dikasih upeti Mbak ya? Yang jelas wis dia wis apa kan? Sing Berarti kan yang diwakili setelah saya itu memberitahu kepada Pak Devi, ternyata Pak Devi langsung pada Aku sering melakukan begitu. Pengalaman. Aku sering melakukan begitu. Pemilik barang harus tanya. Sudah bertanya sama yang ini. Yang diserai soalnya ini konfirmasi apa belum? Ya. Harusnya yang punya barang itu tanya. Sing enak bengi barane topok. Itu kan jalan pintas Jalan pintas wis. Solusi terakhir itu. Solusi terakhir. Iya, malah oleh duit dikecek. Iya wis lewat. Monggo. Mboten napa no, monggo. Lewat. Waduh, Iklan. Gangguan bukan pada televisi Anda ini. Monggo sare pun istirahat. Monggo. Kula tak urun rembuk nek dalam kasus tadi ya memang jadi sing orang yang ketiga sing masrai niku sinten? Bukan pemiliknya nggih. Pemilik Mboten. pihak pertama yang di Lah nggih, wakil pertama kan nggih berarti mboten pemiliknya. Lah ini perlu dikaji juga tadi wakil yang pertama berarti wakilul muwakil. Jadi orang ketiga itu statusnya wakilul wakil, orang kedua niku wakilul muwakil. Nah, wakilul muwakil ini juga napa kudu harus tahunya niku ngeten. Muwakil pemilik barang itu boleh apa tidak mengizinkan atau tidak kita mewakilkan barang tersebut ke orang lain. Ngeten. Kalau mewakil tidak memperbolehkan, itu kita juga tidak boleh mewakilkan. Karena nanti akan terjadi mata rantai yang tidak terputus. Misalnya, saya mewakilkan ke salah satu orang, tolong rabeno anakku. Diwakilno maneh. Nah ini kalau tidak ada kejelasan dari pemilik barang, maka tidak boleh wakil moro-moro mewakilkan lagi itu ndak boleh. Niku yang pertama. Yang kedua, wakilul wakil ini dilihat dulu tujuannya langsung moro ke pemilik barang itu apa karena cuane gede atau karena cek koncoku gak oleh bati tak pangan dhewe gitu gimana. Niku dari orang yang ketiga ini juga ndak boleh. Ibaratnya kula jenengan tumbas gula ini Pak Hanaki
gak tuku gula takon kulakane nang ndi ini kan njaluk dipendung dase kan gitu. Tapi gak serem enggak? Plus pokoknya. Ngoten. Jadi harus diperjelas kalau memang seperti itu ndak jelas, maksudnya dari pemilik barang itu ndak menjelaskan mutlak, berarti podo-podo salah. Ngoten. Podo-podo salah. Apakah jumlah wakil itu bisa lebih dari satu orang? Suatu misal gini, saya mau jual barang. Setelah itu saya habis ngomong pada Pak Devi. Setelah Pak Devi dapat beberapa hari, terus saya ngomong ke memunculkan wakil lagi ke Pak Mat, ke Pak Mat lagi. Nah, ini kok, apakah diperbolehkan melebihi dari satu wakil yang berkaitan dengan jual beli? Bukan? Ya kuna adlan fi ba'dil halat wa qil walidi fa ilman. Saya mah kelar kok. Ini makelar kan melar di. Boleh lebih dari satu niku boleh dengan syarat bisa dipercaya. Mriki takdirnya wa idza adzina al muwakkilu lil wakil ayyuwakkila ghairahu fayushtaratu ayyuwakkila aminan. Jadi ketika mewakil, orang yang mewakilkan niku badhe memberikan izin kepada wakil untuk mewakilkan lagi, itu harus disyaratkan bisa dipercaya. Tapi kalau orangnya yang anyar, wakil anyar ini tidak bisa dipercaya, maka tidak boleh. Jadi lebih dari satu niku boleh. Monggo lintune lek wonten sing lebih nyes. Berkaitan dengan wakil. Kalau apa namanya? Ketularan hanaki. Berkaitan. Karuan bergandengan. Akhirnya ngantol nanti lagi. Nggih. Kayak mengair. Negeri itu pakai telepon bawah. Nggih. Sah enggak? Wakil Wakil napa nih? nikah. Oh nikah, bukan wakil berarti. Wakil wali. Oh wakil wali. Walinya di luar Jawa atau di luar Nggih. negeri. Kalau wakil wali bisa. Wakil wali bisa. Tapi kalau mewalia maleni itu ndak bisa. Tapi lek nelpon misalkan teng luar, nelpon teng Indonesia, tolong wakilono anakku nikah karo iki, itu bisa. Sah. Terus seandainya wakil yang wali itu berhalangan, maksudnya berhalangan apa sakit, nggak bisa bicara, terus melalui perantara orang di sebelahnya. Pakai bahasa isyarat berarti. Sik. Niki berarti wis gak ning luar negeri nggih? Pancet di luar negeri, ada yang ngomong nggak bisa ngomong. Soalnya pun beda bahasa Ustaz. Diriku bahasanya Inggris, diriku Juro. Berkaitan. Berhalangan sakit, Nggih. semacam lah. Nggih. Sedangkan di sebelahnya ada orang lagi, ini suruh telepon umpama. Oh nggih. Boleh. Boleh. Yaitu yang namanya sing pertama diwakilno kongkon ngomong, yang di Indonesia diwakili kongkon nikahno. Jadi ada dua akad wakalah di situ. Boleh. Angsal. Nggih, wakil nikah. Wakil wali. Ini kan biasanya kathah tau wali-wali pengantin putri niku diwakilne pengulu, diwakilne kiai, diwakilne sinten ngoten biasane. Nikah kan jarang, nah wakil wali kan Nggih. Nah, lek wakil nikah ada tapi jarang dan boleh. Nek wakil nikah boleh, nek kawin mboten angsal, Jadi lek nikahe angsal diwakili, tapi nek kawinnya ndak boleh diwakilkan. MLM kan oleh
Loh, proses kawin iki sing kaya apa? kuwi Pak Hanaki memperjelaskan dari Sakina. Monggo lintune terkait bab wakalah. Perwakilan perwakilan yang tanpa ada persetujuan yang dari mewakili dari yang suatu misal nikah lari, kawin lari. Nah, suatu misal kawin lari. Ya enak nek kawin lari. Seto, kula iki mbayangno gambarane piye karo kawin lari jal. Iso ta ora ngoten lho. Gak nyambung belas. Iso kudu mlayu. Berkaitan ngono lah. Gak penak, wis gak penak wis. Kawin niku. Komen wis. Nggih, maksudnya pripun? Kok iso? Saya punya apa itu pasangan udah ya sama punya pasangan terus saya izin kepada orang tua. Nah, ternyata tidak dapat izin dari orang tua. Nggih. Nah, saya paksa harus kawin dengan ini. Nggih. Tanpa oleh Ya, terus perwakilannya di mana? Wali. Nyilih Tapi tanpa tanpa tujuan dari orang tuanya. sing makili sinten terusan? Orang lain pokok Mboten yang mewakilkan. Orang lain kan yang mewakili. Yang mewakilkan siapa? harus Kan orang tua. Enggak, maksudnya karena ini sering kejadian juga. Nggih, mboten maksudnya yang mewakilkan. Kan baru wali. Nggih, kan berarti bukan akad wakalah kalau seperti itu. Masalah Bukan, itu. lho. Di luar masalah. Berarti bukan satu bukan akad wakalah. Yang kedua nanti masuknya ke bab nikah nanti setelah muamalah kita masuk bab nikah. Wonten mangke babe teng mengke. Tapi niku wau ndak masuk ke wakalah, mboten masuk ke bab wakalah. Itu mungkin ada kasus gini Ustaz. Ada orang daripada zina dia nikah siri ya. Kebetulan di suatu tempat dia minta tolong temennya untuk jadikan wali gitu. Ngapusi berarti. Ya orang ngapusi kan. Yo gak kok pedet dijalukno dadi wakil. Ben ngapusi. Ben sah gitu daripada zina. Maksudnya sing sah nopo nih? Sah perwakilannya atau nikahnya? Nikahnya. Kedua-duanya. Oh, lek saka wali apa wakilnya enggak sah ya Duwe rencana. Ketoke iki ada niat terselubung iki. Waduh. Iki kasus. Ketoke kok ket mau detaile nang kono ae. Apa gampang tok iki. Iya. Lah, iki kan mumpung ono ngaji debat. Nek delok modele menjadi kudu ngono wong loro iki. Oh iya. Jadi nek kasus kawin lari ndak ada perwakilannya. Soalnya kan yang harus mewakilkan ya wali. Bener loh. Wali. Wali kawin maraton iso. Monggo terkait bab wakalah. Bab wakalah. Nggih. Kalau masalah harga yang mewakili itu harganya dinaikin gimana? Harganya dinaikin. Tanpa pengetahuan pemilik. Saya punya barang ini ngasih harga 1.000. Oh nggih. Saya jual 1.500. Oh golek badi dhewe ngoten. Jadi gini, kalau mewakilkannya itu secara mutlak, adolno omahku tanpa ngembel-ngembeli harga, maka boleh. Dol piro ae oleh, pokoknya ndak merugikan pemilik. Tapi kalau sudah menentukan harga, pemilik sudah menentukan harga, adolno omahku 300 juta. Ini nanti ditimbang, maksudnya dilihat-lihat dulu. Kalau dengan jenengan nambahi harga itu nggarakno omah iki ndak payu-payu, ndak boleh. Atau misalkan payu tapi suwi, ndak boleh. Harus mboten niku nek wakalah mboten angsal.
tidak boleh keluar dari apa yang telah ditentukan oleh pemilik. Kalau pemilik sudah memberikan ketentuan tidak boleh dilanggar. Nah, termasuk niki sing rodok soro takmir masjid niki. Loh, niki kan takmir masjid niku wakil dari wakif. Nggih kan? Wakif itu wakaf tanah untuk masjid, dipasrahno takmir. Lah takmir itu nek wakifnya punya misalnya masjid iki kudu dijenengi Masjid Moro Seneng. Ini wakilnya juga harus manut. Masjid Moro Seneng harus seperti itu. Jadi kalau pemilik atau yang mewakilkan sudah menentukan sesuatu terhadap apa yang diwakilkan, maka tidak boleh ditaati. Nah, Itu kalau masalah rumahan anu Ustaz, yang harga di up tadi ya. nggih. Itu kok bertentangan dengan waktu bab jual beli. Ngeten. Dalam wakalah itu boleh boleh di-up ketika yang mewakilkan niku memutlakkan. Artinya ndak matok ketentuan. Adolno omahku. Kira-kira regane iki kira-kira 300 juta. Nah, berarti dengan kira-kira 300 juta itu bukan patokan. Hanya apa nggih? Kisaran. Nah, tadi ayyabi bisamanil misli, syarat dari wakil jual beli itu kan wakil boleh menjual barang itu dengan harga standar atau yang lebih. Pokoknya iso nguntungno muwakil. Tapi kalau sudah dipatok, maksudnya awakmu adolo omah iki 300 juta pas, bukan kisaran lagi, itu ndak boleh. Tapi kalau masih kisaran itu boleh. Kalau misalnya minta izin. Nah, kalau itu beda. Kalau diizini iki adolen 300 juta. Umpama tak adol lebih piye karepmu, itu boleh. Boleh. Terus selisihnya nanti itu diambil yang Ndak boleh. Lah makanya itu. Karena ndak boleh tadi, kok misalnya dilakoni, lebihnya ndak boleh mlebu kantong pribadi. Harus dimintakan izin paling tidak. Iki tak dol misalnya harganya 1 juta, dipatok 1 juta, iki tak dol 2 juta. Lebih 1 juta iki piye? Nek wonge ngomong PN ya dipek rezekinya kita. Tapi kalau wonge gentul, nah itu ya dibalik nih. Nek gak diwehi ya resiko ngoten, tapi nemen-nemen ngoten nek gak diwehi. Ngoten. Tapi wong saiki sak rekotan. Ada 1 juta ditor 1 juta ya kayak itu bawa wae iki. Rumet. Cuma kalau sekarang niku biasanya golek obat di dhewe kan gitu. Tiang mewakilkan itu wis golek obat di dhewe gitu. Atau tanpa diucap. harus diucap. Atau mungkin ngeten, kita bisa pakai kaidah al-adat al-muhakkamah. Jadi ketika suatu daerah sudah umumnya seperti itu bisa dijadikan hukum. Pokoknya pun umum lho nggih, aja gawe umum-umum dhewe. Wah iki wis umum padahal gak umum blas. Enggak boleh. Harus memang benar-benar sudah umum maka bisa dipakai. Kaitan dengan wakif tadi itu. Kaitan mah. Boleh dikait nomor sing itu mau iso. Bahasanya gak kait. Kan wakif kan ya. Jenengane Sedangkan gantol di iki. situ sudah ada ketentuan bahwasannya untuk penggunaannya ditentukan harus digunakan oleh warga wis anu neon haji. Ternyata dengan berjalannya waktu ini tersisih orang-orang yang seperti itu. Nah ditempati oleh kelompok lain. Itu Niki tangletnya kan wakif nggih. Nanti kita bahas bab wakaf mawon. Wonten ada babnya sendiri-sendiri. Siap, lanjut. Ada. Oke. Sumben wayah bab wakaf tak mire gak enek sing budal.
Mboten. Aku jadi sekretaris saya. Gak ngarani lho iki. Kok susuan kok iki. Pemateri tamir. Pun niki masalah terakhir, kita tambahi masalah bene diskusine urip. Jadi ada masalah lagi dalam bab wakalah. Wala yajuzu lil wakili ayyubri'a al-madin an dainihi haitsul idrara napa idrari haitsul idrara bil muwakil wala sulha illa bi idnil muwakil. Jadi ketika kita diberi perwakilan gawe narik utang, ini kita ndak boleh moro-moro dilunasno. Jadi misalnya kita dikongkon narik utang nang omah Mbok Rondo, teko omahe lah dibisiwil karo Mbok Rondone, moro-moro wis lunas. Nah ini ndak boleh. Lunase piye? Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Lunas bersyarat. Lah, tetap nggak boleh karena apa? Syaratnya tadi hanya menguntungkan kepada wakilnya, nggak menguntungkan pada pemilik uangnya, ngoten. Jadi nggak boleh. Umpamanya yang mewakili nempui Ustaz. Sik iki nempui model piye iki sik? Bayari. Ya wis, utangmu tak lunas. Oh, ngoten. Ya kalau seperti itu ya berarti enggak, artinya akad wakalahnya kan sudah sah gitu loh. Berarti ini tinggal urusannya karo Mbok Rondo nih, iku akadnya beda lagi. Jangan gak pakai ikhlas ya. Tinggal beda sarung boleh. Berarti wis direncanakno iki kan. Berkaitan ya. Wah iki hati-hati neng pasar Mbok Rondo sing duwe utang, disurvei. Langsung lunas. Jadi tidak boleh ketika seseorang diwakili nagih utang, terus moro-moro wis bayaran separuh ae, itu tidak boleh. Harus full ditagih. Ya kecuali wani nempui niku wae. Kalau nempui wani nempui ndak masalah. Artinya akad wakalah wakil dan muwakilnya sudah selesai, tinggal urusannya wakil kali Mbok Rondo niku wau. Tanya Sat, Nggih, monggo. terkait dengan debt collector. Debt Collector itu ya, namanya orang itu punya Kreditan. mengambil sepeda motor atau mobil ya. nggih. Mobil ya seharga 1 juta. Kita sudah masuk kredit ya. Apa ya istilahnya itu? Yang di Bisik. Leasing. leasing ya. Kita sudah masuk uang 50 juta. Kita nunggak 3 bulan. Atau dijabel ya. Nggih. Atau dijabel lah. Padahal kita masih ada uang di sana tuh 50 juta. Terus hukumnya gimana atau dijabel? Lu kan ada kesepakatan waktu itu. Mboten niki yang ditanyakan debt kolektornya atau uang. Lek debt kolektornya dia hanya menjalankan tugas jabel motor nggih. Ya memang dia harus jabel motor karena dia diwakili oleh perusahaan, tugasnya untuk jabel motor. Masalah ada uang yang tertinggal 50 juta niku sudah akad beda lagi. Nanti masuk ke bit taksid sudah kita bahas beberapa yang lalu, mungkin Pak Haji sakit ningali video nih malih niku. Jadi kalau debt kolektornya karena tugas SOP dari perusahaan sudah seperti itu, ya dia hanya menjalankan tugasnya mawon. Ngoten lho. SOP ya basah gitu ya kalau debt collectornya. Nggih, kalau SOP-nya narik motor, nah itu ya berarti narik motornya itu sah. Masalah caranya mungkin yang tidak sah. Kalau nariknya sudah benar. Kalau memang dari perusahaan tugas dari setiap debt collector adalah ngambil motor atau ngambil barang yang milik perusahaan yang belum dilunasi. Nanti kalau terkait uang tadi tentang bab jual beli berapa pertemuan yang lalu nggih? Bab jual beli kita bahas nopo mboten niku perkreditan katose dibahas wonten dibahas mangke teng bab jual beli. Atau nanti lain-lain di Nggih, atau mungkin nanti di forum lain-lain. Jam pinten niki? Offset mboten? Dereng. Itu biasanya ada ujung-ujung ya, apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan oleh Pak Kadis tadi ya, itu biasa ada pernah terjadi ya. Ketemu sudah barangnya dan orangnya ketemu.
mau narik barangnya terus orangnya itu yang pemilik barang ngasih uang, cek lo gak dijabel. Nggih. Lah terus mana duit itu, uangnya itu nggak disetorkan ke kantor, tapi dimiliki sendiri. Disogok. Nek aku enggak disogok, nyangoni. Oh itu lain bahasanya. Berarti banyak bahasa nih. Nggih. Wonten Disogok. bisaroh. Halus Lah kan bisaroh artinya bungahne. Nah, kan ngoten. Yang ditanyakan Pak Kajati itu hukumnya yang apa? Hukumnya mewakilnya atau hukumnya dari uang yang 50 yang sudah masuk itu? Gitu. Nggih. Soalnya dalam perkreditan itu banyak sekali akad yang terjadi dalam satu kali majelis. Wonten jual beline, wonten khiyarnya, wonten wakalahnya, wonten nopo kemarin murabahahnya, macam-macam. Jadi nanti mungkin bisa dibahas di forum lain-lain. Monggo terkait bab wakalah. Tasik wonten napa mboten? Mau Indra? Cak Indra monggo. Biasae. Makelnya apa lho, Cak? Oh, sik dawa mikir. Kesane mengke. Istilahnya kalau wakil wali boleh. Asal. Asal Oke. boleh. Saya nikah itu walinya juga diwakili kiai guru. Lah sama wakil wali berarti untuk mengakali yang menikahkan butuh. Sik. Niki anyar meneh iki kasus baru ini. Berikut. Harus jelas Mewakili, tapi mengakali yang mewakili. yang diwakili. Yang diwali. Jadi wali, istilahnya wali. Akali wali. Sik, kasusnya pripun? Kasih diri yang namanya Pak Yesi itu tadi istilahnya. Oh, balik asal meneh. Istilahnya walinya itu atas kesepakatan dari orang dari temannya istilahnya. Bukan wali asli. Bukan wali asli. Nah, wali B juga boleh sudah. Enggak boleh. Sik. Tadi dijelaskan enggak boleh. Yang makilnya sapa? Berarti pihak di pihak ketiga kan iya. Berarti sing maleni nikah gak wong tuane. Nah, terus yang mewakilkan siapa? Ruwet gini. Suatu misal gini mungkin. Suatu misalnya Sik, kersane pripun? Katakanlah itu wali hakim. Nggih. Istilahnya boleh kalau wali hakim. Kalau wali hakim itu wali hakim itu waliun liman lawalalah. Jadi hakim itu walinya orang yang tidak punya wali. Nah, istilahnya gitu. Kan bisa juga diakali. Berarti Nggih. pihak walinya itu sah apa enggak? Ngeten. Wali hakim itu ada syaratnya. Jadi ndak setiap orang boleh wali hakim. Wah, nek setiap orang boleh wali hakim niki budal nang KUA kabeh niki. Nah. Ngeten. Jadi wali hakim itu boleh ketika memenuhi syarat. Tapi kalau ndak memenuhi syarat ndak boleh. Nikahnya ndak sah atau fasid nih. Nikahnya batal. Kalau nikahnya batal konsekuensinya zina atau nikahnya fasid. Kalau fasid konsekuensinya kawinnya dadine wati subhat. Nah, nanti seperti itu. Masalah syarat-syarat dari wali hakim itu bagaimana nanti kita bahas di bab nikah. Sekedik malih, muamalah sekedik malih kan. Kok koyoke kabeh bahasane sedang nikah wae, cah. nikah. Oh enggak, maksudnya kan ini para calon anu. Calon nomo niki? Oh, nggih. Niku yugane jaler-jaler, suwi jan. Alah, jaler ndak butuh wali kok. Wali kelas. Jadi tambah ke surga. Misalnya kan misalkan kita Ustaz. Nggih. Kasus iki lho. Lah, ini kasus nikah.
Kasus saya lah. Kaitan. Enggak berkaitan. Pariri. Bikin ngelakoni dhewe. Ngelakoni dhewe. Ini kan Ustaz. Nggih. Joko kredit nyotake dhuwit 2 juta. Pewang muka. Mari kono kon minggat to. Sepeda dolen nang aku. Jenengan mewakilkan ke orang lain untuk jupuk sepeda. Bukan Ustaz. Wong takon kon joko kredit. Ya kan Pakai KTP-nya orang ini. Enggak kamu wakilkan. Ini dikongkon sapa iki? Enggak mewakilkan joko kredit sing kepengin duit. Mari ngono jadi setor dolen nang aku. Oh. Berarti penada lah kasarane. Enggak nyulung ya, penada nyulung. Ini kan sah sudah akadnya Ustaz. Sik, akad sing pundi niki? Akad sing pundi niki? Sik. Akad sing pundi Mas Le? Kula Sing pertama juga kredit. nggih, maksudnya Kados rokok iki. Utang kodel. nggih. Betul kan kula. Nggih. Biasae rokok 20.000 ditul 15.000. Terus sing gak ada utang teng tuku niki minggat pun. Enggak. Niki ditul kali kula. Nggih. Arang gitu. Tapi udah ada rencana mulai awal untuk minggatin. Iya toh. Berarti persekongkol lagi. Berarti 80 ini. Berarti kan ngeten. Jawabannya. Oh, nada. Ya enggak bisa. Kalau penada itu mencuri. Itu tindakannya itu yang jelas yang melanggar. 378. Penggelapan. Kali tua. Enggak menggelapkan tanda tangan. Nggih. Tapi kan sudah direncanakan. Wong itu kan minggat. Nggih itu kan ditinjau. Maksudnya ditinjaunya jenengan tahu atau tidak? Atau gini pun. Nggih. Total sepeda STN-an. Nah, kasarnya ngoten. Dodol sepeda. STN-an. Kan dereng lunas STN. Yo resiko. Nah, aku kan ngomong resiko nih. Ini masalah kasus KUHP memang resiko. Iya. Ini yang dibicarakan ini Halal enggak, forum hukum agama. Sampean kudu paham. Tapi resiko. Nek STN-an dituku resiko. Ngeten. Adol STN-an status sepeda ini ku pripun? Bocong, Pak. Kredit. Belum lunas kan berarti nggih. Kalau belum lunas kan berarti belum dimiliki secara penuh. Nggih kan? Padahal salah satu syarat sahnya jual beli itu barang yang kita jual harus milik kita sendiri. Makanya nanti ya di persentase yang sah berarti yang sudah dimiliki, yang belum dimiliki berarti mboten sah kan ngoten. Dalam jual beli kan ndak bisa kita adul manuk tonggo itu kan nggak bisa. Manuk perkutut. Nah, kan ndak bisa. Jadi barang yang kita adul kan kudu dhek dhewe, gak oleh dhek tanggane. Manuk kudu mati. Mergo sing gak ada manuk ini Gustiar. Anu kaceren. Niku sing numpaki STN-an niku nggih dosa napa? Oh iya. Mari ku sang. Nek dosa Hidayatul Ulama akeh sing dosa. Dosa kan ukuran pribadi. Bang ka ono STN ono Pun aja diterusne, aja diterusne. Aku kan ngomong, akeh sing dosa, duduk semuanya tuh. Akeh sama diri. Mak aku akeh sing dosa. Iya kae. Jeneng jeneng. Tasik left. Asik leh, apa yang benar. Jangan sebut merek. Monggo bab wakalah lainnya. Mani-mani malah ya kan. Lanjut aja. Gus. Yo, nek bojo STN anu berarti kawin siri. Nggih pun lanjut nggih. Monggo lanjut bab selanjutnya niku bab ikrar. Niki tapi ketoke sepalih, mboten nutut nek kabeh.
Sepalih bab ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun al iqraru utawi njelasake masalah ikrar. Al iqraru utawi ikrar lughatan ing dalem cara bahasa al isbatu iku netepake. Jadi sekarang kita bahas tentang ikrar. Ikrar secara bahasa adalah menetapkan. Niku secara bahasa. Tapi secara syariat Islam dalam ilmu fikih yang dikehendaki ikrar adalah ikhbarun bihaqqin alal mukir li ghairihi. Jadi yang dinamakan ikrar itu adalah pengakuan seseorang atas apa yang menjadi tanggungannya, yang mana tanggungan tersebut menjadi milik orang lain. Niku ikrar. Terus hikmatu masyru'iyatil ikrar, hikmah disyariatkannya ikrar niku yang pertama idharul haqqi wal i'tirafu bihi. Jadi monggo. Hikmah disyariatkannya ikrar itu yang pertama untuk menunjukkan kebenaran dan membebaskan seseorang dari dosa. Niku yang pertama. Yang kedua idharu akhlakil fadilah, menunjukkan akhlak yang mulia. Karena dengan misalnya ikrar, aku duwe utang ning fulan, itu kan dia menunjukkan akhlak yang mulia, ada keinginan untuk bayar utang. Yang ketiga al-bu'du an aklil ma'alil haram, menjauhi dari makan barang haram. Jadi misalkan aku tahu nyolong peleme kae, tolong diijoli, berarti dia menjauh dari perkara haram. Terus rukun dari ikrar sendiri sami, setiap muamalah itu pasti ada rukunnya. Rukun dari ikrar niku wonten 4. Yang pertama mukir. Mukir itu wong sing ngaku. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua muqarlah. Muqarlah niku sing angsal manfaat dari pengakuan tersebut. Jadi bisa dikatakan ya pemilik barang lah. Pemilik barang misalnya yang dicolong itu muqarlah. Yang ketiga muqarbeh, barang yang diakui atau sesuatu yang diakui. Dan yang keempat sihhat ijab qabul. Niku rukun-rukun dari ikrar. Muqarbeh sendiri barang yang diikrari niku wonten kalih. Yang pertama haqqullahi ta'ala. Jadi ada hak atau hak-hak milik Allah. Itu barang-barang atau sesuatu perkara yang bisa diikrari niku wonten kalih. Yang pertama haqqullah, kados zina, kados nyolong, itu haqqullah. Ketika seseorang ngaku ikrar kalau saya pernah nyolong, nah ini masuknya ke haqqullah. Konsekuensinya kalau haqqullah ini bisa ditarik, maksudnya bisa dibatalkan. Jadi lek wonten tiyang tenan iki aku ngaku rondo pojokan wis tau tak gowo, tapi dia bisa membatalkan. Tujuannya dibatalkan kenapa? Nah ini mesti sing ngapunten sing bolo-bolo HU mesti contohnya rondo. Mergo ngeten ngapunten. Contoh sing gampang masuk teng bolo-bolo niku perkara niku tok, ngoten lho. Jadi dicontohne niku cek cepet paham. Dan ini nek perkara sing haqqullah, sunnahnya malah dijabel atau dibatalkan. Ada seseorang ngaku pernah zina, ini malah harusnya dibatalkan. Oh gak sido, guyon gitu. Supaya dia tidak kena had. Niki nek haqqullah. Beda lagi kalau haqqul adami, ya, perkara yang diikrari yang kedua niki haqqul adami. Kalau haqqul adami niki ndak bisa dibatalkan. Contohnya kados haddul qadzaf, nuduh zina. Jadi ada seseorang nuduh zina teng orang lain, wah kayak gak kawin-kawin mesti wis tahu nyucuk bolak-balik. Nah, itu ndak, kalau sudah mengatakan seperti itu kan berarti sudah masuk qadzaf, sudah nuduh zina. Lah kalau nuduh zina sudah ndak bisa dibatalkan pengakuannya, maka dia harus disidang. Nah kalau dia benar maka sing zino itu harus dihad, tapi kalau salah dia yang nuduh yang harus dihad. Pun niku terkait tentang ikrar. Jam pinten offset kados nggih.
Nggih. Pun. Saniki kita bahas tentang syarat dari orang yang ngaku ikrar. Qala al-musannif wa taftaqiru sihhatul ikrar ila salatati syara'id. Jadi ikrar itu membutuhkan 3 syarat. Yang ngaku tentang sesuatu niku harus memenuhi 3 syarat. 3 syarat niku napa mawon? Yang pertama balik. Jadi nek ana cah cilik ngaku nyolong, ini ndak bisa dijadikan pertimbangan. Cah cilik belum balik, ini ndak bisa dibenarkan pengakuannya. Yang kedua wal aklu, genep, mboten kurang sak sendok, mboten kurang sak on, ini menjadi persyaratan dari orang yang ikrar. Nah, yang ketiga ikhtiar, sukarela. Jadi ndak bisa uang niku lek ngakune dipaksa ndak bisa dihukumi. Makanya niki biasanya teng intelijen utawa lek teng pondok pihak-pihak keamanan keng ngaku ora, nek gak ngaku tak kepruk ndasmu. Nah, ini ndak bisa. Utawa orang yang disangka maling misalkan dicekel. Keng ngaku ora, nek gak ngaku tak pateni. Ini ndak bisa. Karena bisa saja pengakuannya karena takut dipateni kan, ndak benar-benar nyolong. Ini ndak bisa, ndak sah ikrarnya. Terus wonten malih syarat tambahan ketika yang diikrari berupa harta, yaitu ar-rusdu, kudu pinter. Jadi nek gak patek pinter gak sah. Kemarin safeh, bab safeh, wong sing gak patek pinter mentasarufkan harta kok ngaku atau ikrar tentang sebuah harta yang dia pegang milik orang lain, maka pengakuan tersebut tidak bisa dibenarkan. Bon. Terus sekarang syurutul muqarlah, syarat wong sing menerima manfaat dari sebuah pengakuan utawa wong sing duweni barang. Itu yang pertama ayyakuna muayyanan. Jadi tidak bisa ada salah seorang ngaku aku nyolong duwite wong sumberan. Nah, wong sumberan ini kan tidak jelas. Harus ditentukan, harus muayyan. Kalau tidak ditentukan maka ikrarnya tidak sah. Yang kedua ahliyatuhu listihqaqil muqarbih. Jadi kenapa misal enten tiyang ikrar, misal saya ngaku aku duwe utang aku duwe utang nang si A 100.000, tapi ternyata si A ini budak ngasine nang ndi mesti wis mesakno. Mesti lek ana kata budak sing diwasi situ. Halal. Jadi budak itu kan tidak bisa memiliki harta. Makanya nek ana wong ngaku utang iki utawa duwite iki tak gawa, duwite budak iki tak gawa, itu tidak bisa dibenarkan karena apa? Budak kan nggak bisa memiliki harta, jadi tidak mungkin harta itu milik budak tersebut. Pun yang ketiga syaratnya orang yang ikrar tidak bohong atau boten mencabut pengakuannya. Jadi misalnya wonten tiyang arepe mati ngomong nang keluargane, aku duwe utang utawa aku nyolong bondone Pak Ahmadi 10 juta. Tolong nek aku mati bayarono. Tibake gak sido mati terus guyon sing mikirane gak sido, aku gak nyolong. Gak ngoten. Itu kalau hak adami ndak bisa dibatalkan. Nek wis ngomong duite Pak Ahmadi nang aku 10 juta tak colong sekian, berarti itu memang benar. Pengakuannya dibenarkan dan harus diganti rugi. Itu masalah ikrar. Makanya jangan gampang-gampang ikrar. Nah, terus nek ikrar niki penting juga perlu saya sampaikan. Nek ikrar niku sae. Nek ikrar niku sae ngakoni bondone wong liya sing digawa dengan tujuan dibayarkan niku sae. Benten kalih mujahirin.
Mujahirin itu orang yang bangga dengan dosa. Nah niki termasuk elek-eleke wong niku mujahirin. Contohnya aku toko ndi sak mbulu sing urung tau tak rampok. Nah ini beda dengan ikrar. Kalau ikrar toko sak mbulu wis tau tak rampok, arep tak ijoli siji-siji, itu kan beda. Tapi lek bangga bojone tanggaku ndi sing ora tau tak gonceng. Nah ini kan mujahir, ngoten lho. Digonceng tok. Lek mujahir niki bahaya. Bahayane niku napa? Mergo sebenarnya aibnya sudah ditutupi oleh Allah tapi dibuka. Nah, termasuk mujahir juga niku manten anyar biasanya. Bengi tak wolak-walik kaya telo. Ngene. Nah, itu juga ndak boleh. Apa yang ada di dalam ruangan itu ndak usah sampai keluar. Kalau sampai keluar berarti ya termasuk mujahir. Kalau mujahir itu orang sing ngedengno dosa. Beda dengan mujahir. Mujahir. Mepet tipis. Pun. Nah niki kerantem jame sampun wis ben gak offset, kita tutup dulu terus kita pindah ke forum lain-lain nggih. Mau melanjutkan bab ikrar monggo atau bab yang lain juga monggo. Pun Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura athru baulin minhu fi alani Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yaradillahu fi syamsi dhu fatani Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim katifahu qad alata qauman idza jalasu inda wiladatihi sifhu bimukhtatini Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim hadhil khasa'isa fahfadha takun aminan min syarri narin wa surraqin
ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sampun matur nuwun pangapunten saking kawula menawi wonten kathah lepate nggih untuk penanya online insyaallah lek wonten dijawab minggu ngajeng. Terus kados biasane nek sampun jam 11 sing badhe kundur riyin monggo, sing badhe lanjut ngopi nggih monggo. Sekap semanten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.